Konon, pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita miskin dengan anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Mereka tinggal di Gubuk Reor di sebuah negeri Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Ibu Si Lancang bekerja sebagai mengarap ladang orang lain, sedangkan Si Lancang mengembala ternak tetangganya. Pada suatu hari, Lancang benar-benar mengalami puncak kejenuhan. Dia sudah bosan hidup miskin. Dia ingin merantau dan mengumpulkan banyak uang agar menjadi orang kaya. Lancang nak cakap apa tuh Lancang? Lancang capek hidup miskin mak. Lancang nak merantau. Apa nak merantau? Macam mana ya nak? Izinkanlah Lancang merantau mak. Baiklah, mak izinkan Lancang merantau. Tapi jika engkau sudah menjadi orang kaya, baliklah ke kampung. Ingatlah makmu ini. Iya kau mak mengizinkan Lancang. Terima kasih mak. Lancang janji setelah Lancang kaya, Lancang tak akan tinggalkan mak. Besok pagi mak akan buatkan lumping doda untuk kau bawa untuk bekal. Terima kasih mak. Keesokan harinya pun Lancang berpamitan kepada emaknya. Mak, Lancang izin pamit ya mak. Baiklah Lancang, ini lumping doda untuk kau makan di perjalanan hari. Hati-hati. Terima kasih mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertahun-tahun sudah Lancang merantau, akhirnya dia pun menjadi pedagang kaya. Dia memiliki puluhan kapal dagang dan ratusan anak buah. Istri-istrinya pun cantik-cantik dan berasal dari keluarga yang kaya pula. Sementara emak Si Lancang hidup miskin seorang diri di kampungnya. Suatu hari mau mengajak istri-istrinya untuk pergi berlayar ke Andalas. Wahai istri-istriku, ikutlah bersamaku ke Andalas. Hah? Benarkah Kakanda? Wah, ini pasti akan menyenangkan. Kakanda, bolehkah kami membawa perbekalan yang banyak? Kakanda, kami akan berpesta pora di atas kapal. Iya Kakanda, kami akan berpesta pora di atas kapal dengan membawa banyak perhiasan, banyak perbekalan, dan tentunya dengan bermain musik. Apakah boleh Kakanda? Boleh istri-istriku, bawalah semua perbekalan yang kalian inginkan. Terima kasih Kakanda. Istri-istri Lancang membawa begitu banyak perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta. Mereka juga membawa kain sutra dan perhiasan yang banyak. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal Si Lancang berpesta pora. Mereka bermain musik dan bernyanyi sepanjang pelayaran. Hingga akhirnya kapal Si Lancang merapat di Sungai Kampar, yaitu kampung halaman Lancang. Oi, kita udah sampai nih. Wah, Si Lancang rupanya. Iya, megah betul kapalnya. Syukurlah dia masih ingat kampung halamannya. Iya, dia sekarang sudah menjadi orang kaya. Sebaiknya kedatangan Si Lancang ini kita beritahukan kepada emaknya. Betul, mari kita beritahukan. Ayo. Lalu Ustazah dan Syamang pun pergi ke rumah Si Lancang untuk menemui emak Si Lancang. Terima kasih Mak, tidak usah. Kami kesini cuma ingin memberitahukan tentang kepulangan Si Lancang. Iya mak, Si Lancang sudah balik dan dia sudah menjadi orang kaya. Benarkah itu? Benar Mak. Baiklah, mari kita pergi. Saya nak ingin menemui Lancang. Mari mak. Setibanya sampai di kapal Lancang, Subhanallah, megah betul kapal nih. Benarkah ini kapal Si Lancang? Mak nak naik. Hai wanita buruk, kenapa kau di sini? Pergi kau dari kapal nih. Tapi aku adalah emak Si Lancang. Hah? Mustahil mak Lancang punya mak macam kau. Pergi kau dari sini, pergi. Ada apa nih korang ribut-ribut? Ampun tuanku. Tuan, wanita tua ini nak naik ke kapal. Dia juga mengaku-ngaku sebagai ibumu, Tuan. Benarkah wanita tua ini adalah ibumu, Kakanda? Kenapa selama ini Kakanda tidak pernah menceritakan tentangnya? Benar Kakanda? Benarkah wanita tua ini adalah ibumu? Mengapa kau tak pernah menceritakan apapun kepada kami? Bukan, dia bukan ibuku. Wanita tua macam ini bukan ibuku. Lancang, aku adalah ibumu. Aku ibumu. Apalah kau Lancang, tak seharusnya kau macam begitu. Dia mak kau. Istighfar Lancang, istighfar. Diam kalian semua. Kalian para warga-warga kampung, jangan di sini. Kalian mending pergi dari kapalku. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini. Pergi.
Sesampainya di rumah Lancang, Ya Allah, tega-teganya si Lancang. Aku yang sudah melahirkan dan membesarkannya, dia tidak menganggap aku sebagai emaknya. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kuasa Engkau. dalam sekejap tiba-tiba ada angin topan yang berhembus dengan kencang. Petir yang menggelenggar menyambar kapal si Lancang. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal si Lancang hingga hancur berkeping-keping. Semua orang di atas kapal tersebut berteriak kebingungan, sementara penduduk berlarian menjauhi sungai. Hah? Ada apa dengan kapal ini? Kenapa ini? Kakanda. Kenapa dengan kapal ini, Kakanda? Mbak, maafkan Lancang, Mbak. Maafkan Lancang. Barang-barang yang ada di kapal si Lancang berhamburan dihempas badai. Kain sutra yang dibawa si Lancang dalam kapalnya melayang-melayang. Kain itu lalu berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan jatuh di dekat gubuk umak si Lancang di air tiris, menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang menjadi pasubila yang letaknya berdekatan dengan danau si Lancang. Di danau itulah bendera kapal si Lancang tegak tersisa. Bila sekali waktu tiang bendera kapal si Lancang tiba-tiba muncul ke permukaan danau, maka pertanda akan terjadi banjir sungai Kampar. Banjir itulah air mata si Lancang yang menyesali perbuatan yang karena durhaka kepada emaknya.